Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yase Pulo dari kelas A2 dengan NIM 2190302311. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rencana bisnis atau business plan. Produk, jasa, dan konsultasi yang saya pilih kali ini adalah mendesain perencanaan uang secara sistematis. Poin pertamanya yaitu ada deskripsi usaha diidentifikasikan berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang pertama ada data perusahaan, nama usahanya Finance B2, tempatnya inkubator LPP Stein, basic usahanya pengembangan perencanaan yang uang secara sistematis. Bentuk usahanya strategik bisnis unit dari LPPM Stein. Yang kedua itu ada data pengusaha, namanya Yaya Saipulo, tempat tanggal lahir Depok 20 April 2001, pendidikan S1 Manajemen Pariwisata, kualifikasi profesi audit. Yang ketiga ada poin struktur organisasi, terdiri dari 3 bagian, yaitu pimpinan perusahaan, di mana harus bertanggung jawab atas jalannya bisnis, mengkoordinasi pengembangan ide-ide bisnis dan proses mewujudkannya, mengambil keputusan jalannya bisnis. Yang kedua itu ada bagian operasi produksi, di mana bertanggung jawab atas operasionalnya produksi jasa, merencanakan proses produksi, melaksanakan produk jasa, mengawasi jalannya produksi, dan juga perbaikan berlanjut proses produksi. Yang ketiga ada bagian jaminan mutu, yaitu bertanggung jawab atas jaminan mutu jasa, mengembangkan sistem jaminan mutu jasa, melakukan monitoring dan evaluasi jaminan mutu, melakukan kaji ulang dan perbaikan berlanjut, serta mengelola keluhan pelanggan. Yang keempat itu ada alasan pemilihan bisnis. Alasannya tuntutan kebutuhan pelaku usaha, bagaimana merencanakan perusahaan secara sistematis, dan juga ada tuntutan konsumen, bagaimana memilih produsen jasa yang berkelas untuk keamanan keuangan perusahaan. Lanjut ke poin kedua itu ada analisa pemasaran yang diidentifikasi berdasarkan 5Ps, yaitu produknya ada jasa mendesain perencanaan keuangan secara sistematis, lokasi distribusinya seluruh Indonesia, harganya 15 juta rupiah, promosinya online dan memanfaatkan jaringan asosiasi pengusaha dan berkantoran dan koperasi. Yang ketiga itu ada analisis operasional yang diidentifikasikan berdasarkan produk dan produksi. Yang A ada desain produk, nama produknya yaitu jasa mendesain perencanaan keuangan secara sistematis, karakteristiknya merupakan jasa perencanaan keuangan secara sistematis untuk segel jenis perusahaan atau bisnis yang memberikan rasa aman terhadap konsumen dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang ketiga itu manfaat produk, yaitu memberikan rasa aman dalam mengelola keuangan perusahaan, memberikan pelatihan yang menarik dan mudah dicerna, dan juga lanjut ke proses produksi, yaitu audit, mendesain perencanaan keuangan melalui sistem, pelatihan, bimbingan, penerapan, bimbingan perbaikan. Poin keempat yaitu analisis peluang pasar dan pesaing, dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. A. Analisis peluang pasar, potensinya tinggi perusahaan baru, koperasi dan bisnis mikro. Yang B. Tingkat persaingannya sedang. Yang kelima itu ada analisis keuangan, dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha. Ada analisa biaya usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Yang A. Biaya tetap, uraiannya nomor 1 ada komputer, jumlah unitnya 2, harganya 5 juta, jumlah harganya 10 juta, masa pakainya 5 tahun, penyusutannya 2 juta, penyusutan per bulannya 266 sekian. Yang kedua itu ada modern dengan jumlah unit 2, harganya 1 juta, jumlah harganya 2 juta, masa pakai tahunnya 5 tahun, penyusutan tahunnya 400.000 dan penyusutan bulannya 33.000. Yang ketiga itu ada printer, jumlah unitnya ada 1, harganya 1 juta, jumlah harganya 1 juta, masa pakai per tahunnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 200.000, serta penyusutan per bulannya 16.000. Jadi totalnya ada 13 juta dengan penyusutan per bulannya 361.667.
Lanjut ke biaya variabel, nomor satunya uraiannya ada bahan pokok atau bahan baku. Yang kedua ada standar perencanaan keuangan, jumlah unitnya 3. Lalu modul pembelajaran, jumlah unitnya 4. Standar kompetensi, jumlah unitnya 20. Yang kedua itu ada bahan pendukung. Ada kuota, jumlah unitnya 1, harganya 500.000. Dan jumlah harganya 500.000. Serta aplikasi, jumlah unitnya 3, harganya 1 juta, jumlah harganya 3 juta. Dan juga ada kertas 12 unit, harganya 60.000, total harganya 720.000. Serta ada tinta dan juga printer, total unitnya 12, harganya 155.000 dengan jumlah harga 1.620.000. Lanjut ketiga ada tenaga kerja, yaitu lead inspector. Jumlah unitnya ada 1, harganya 15 juta, total harganya 180 juta. Jadi totalnya ada 185.840.000. Ada lagi biaya variabel per bulannya, yaitu 15.486.000. Dan juga biaya-biaya lain per bulan. Uraiannya, yang pertama ada transportasi, yang kedua ada promosi, jumlah unitnya 1, harga unitnya 1 juta dengan jumlah harga 1 juta. Dan juga ada promosi, dan juga ada listrik 1 juta dan juga jumlah harga 1 juta. Jadi total 1.500.000. Lanjut ke penerimaan atau pendapatan dan RC rasio usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Nomor jumlah produksi atau layanan, yaitu 5 layanan per bulan. Harga per unitnya 15 juta, penerimaan per harinya 5 juta, serta per bulannya 75 juta. Jadi total ada 75 juta. Dan pendapatan laba per bulan, total revenue dikurang total cost sama dengan 57.697.333 rupiah. Yang terakhir ini ada analisis SWOT, dilakukan berdasarkan analisa sebelumnya. Yang pertama itu ada strength, yaitu produk atau jasa cepat untuk disiapkan. Yang kedua ada harga terjangkau dan juga menggunakan daring serta kualitas terjamin. Yang kedua ada weakness, poinnya yaitu tenaga terbatas serta manajemen masih terbatas. Yang terakhir ada opportunities, pertumbuhan jenis usaha baru, pelatihan online. Yang keempat ada threat, munculnya pesaing baru, serta kesimpulan. Strategi SO, segera dibuat model bisnis dan realisasi bisnis. Strategi WO, segera tambah tim dan pelatihan khusus produksi pelayanannya. Strategi ST, tingkatan jaminan mutu. Strategi WT, kaji ulang dan perbaikan berlanjut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.